Bab 791 Bai Muxing. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi Mu Qianjue semakin muram. Dia meraung, sekumpulan penjahat bermuka dua dan pengkhianat. Berani-beraninya kalian begitu sombong. Dengan itu, dia tiba-tiba mengangkat satu tangan, jari-jarinya sedikit terpisah, dan menunjuk ke depan. Benang-benang pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sela-sela jarinya, menyatu di kehampaan menjadi 5 energi pedang berwarna-warni, yang menusuk kepala Guan Sanhai dan yang lainnya seperti pelangi menembus matahari. Dengan suara gedebuk yang teredam, seperti semangka matang yang meledak, kepala mereka meledak, roh primordial embrio suci mereka tidak dapat melarikan diri. Semuanya hancur berkeping-keping. Murka seorang ahli alam ilahi memusnahkan roh primordial mereka. Peristiwa ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak seorang pun di aula dapat bereaksi. Mereka semua tertegun sejenak. Baru ketika kelima mayat tanpa kepala itu jatuh langsung ke tanah, mereka bereaksi. Wajah mereka dipenuhi teror saat mereka menatap Mu Qianjue. Para tetua tingkat Saint Qinglan yang tersisa kini gemetar ketakutan, tidak berani mengeluarkan suara, takut Mu Qianjue akan menunjuk mereka dan mereka akan menemui akhir yang tragis. Sentunan, melihat ini, menunjukkan sedikit perubahan ekspresi, seolah-olah itu masalah sepele. Dia dengan santai melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan 5 mayat yang dimutilasi. Tuan istanamu masih mudah marah. Meskipun orang-orang ini banyak bicara, apa yang mereka katakan sudah menjadi pengetahuan umum. Sekarang, Tuan istanamu, apakah Anda menyerang 3 planet afiliasi atau tidak? Fakta pembantaian Qinglan tidak dapat diubah. Mengapa tidak bergabung dengan saya untuk sepenuhnya mengambil alih wilayah tanah suci Qinglan? Kemudian kita dapat berbagi wilayah bintang Miang ini, bukankah itu akan luar biasa? Sentunan berkata sambil sedikit tersenyum. Kata-katanya tampak lebih menenangkan, menunjukkan tidak ada niat untuk mempermasalahkan Mu Qianjue yang membunuh para tetua tingkat Saint tersebut. Implikasinya jelas, dia berharap Mu Qianjue dan Istana Suci Zuyun akan terus digunakan olehnya, sebagai pion dalam rencananya. Aku, Mu, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Masalahnya sudah seperti ini, dan aku tidak akan ikut campur lebih jauh, kata Mu Qianjue. Dengan itu, dia memimpin para tetua tingkat Saint yang tersisa dari Sekte Pedang Zuyun, berbalik, dan melangkah keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang, menghilang di kejauhan. Setelah Mu Qianjue dan kelompoknya pergi, Sentunan mengibaskan kipas bulunya dengan ringan, tatapannya dengan main-main tertuju pada pintu masuk aula yang kosong. Di dalam aula, seorang lelaki tua kurus berambut putih yang mengenakan jubah Taois Bagua melangkah keluar dari kerumunan, membungkuk kepada Sentunan, dan bertanya, Tuan Suci, mengapa Anda mentolerir kekasaran Mu Qianjue? Masalah Qinglan sudah selesai, tidak bijaksana untuk memprovokasi konflik lain dengan kuil suci Zuyun. Orang bodoh seperti Mu Qianjue, yang terobsesi dengan pedang, hanya tahu bagaimana mencari kesenangan sesaat, namun dia telah sepenuhnya menyerahkan tanah suci Qinglan yang menguntungkan kepada kita. Setelah kita mengatur ulang pasukan, melenyapkannya akan semudah membalikkan tangan kita, kata Sentunan dengan tenang. Mendengar ini, lelaki tua kurus itu membungkuk dan berkata, Yang mulia bijaksana, saya bukan tandingan Anda. Ngomong-ngomong, Tetua Yin, bagaimana perkembangan pengejaran pemberontak Qinglan yang tersisa? Tanya Sentunan.
Selain memasang jaring ketat di berbagai wilayah tanah suci Qinglan, kapal perang telah dikirim untuk berpatroli di seluruh medan bintang, dan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan secara bersamaan. Para pemberontak Qinglan yang tersisa seharusnya tidak punya tempat untuk melarikan diri, kata lelaki tua kurus itu. Bagus. Setelah keadaan stabil di sini, kita dapat mengatur ulang pasukan dan melancarkan kampanye untuk memusnahkan 3 planet afiliasi yang tersisa, kata Sentunan. Tepat saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar dari luar aula utama. Sentunan sedikit mengerutkan kening, tetapi kemudian rileks. Mata semua orang tertuju ke pintu masuk. Kilatan cahaya muncul, dan sesosok tinggi tiba-tiba mendarat di luar aula. Begitu mendarat, ia melangkah cepat ke dalam aula. Melihat ini, para tetua tingkat Sein yang berkumpul di aula utama dengan cepat berpencar ke samping, segera membuka jalan lebar. Pria ini, mengenakan jubah putih, memiliki penampilan yang anggun dan berilmu serta pembawaan yang luar biasa. Jika Simu hadir, ia akan segera mengenalinya sebagai Zhao Jian. Zhao Jian mengabaikan kerumunan di sekitarnya, tatapannya tertuju pada Sentunan. Ia melangkah ke depan aula dan berkata, "Tuan Sein Sentu, mengapa Anda gagal menahan murid-murid Anda, membiarkan begitu banyak iblis Qinglan dibantai tanpa pandang bulu?" Banyak orang di sekitarnya terkejut mendengar ini, mulut mereka ternganga dan alis mereka berkerut saat mereka memandang Zhao Jian, namun tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. "Hehe, jadi ini keponakan muda Zhao. Maaf karena tidak bisa menyapamu dengan baik. Murid-murid iblis yang kau sebutkan hanyalah mereka yang memiliki garis keturunan binatang surgawi yang dangkal. Mengapa kau begitu marah?" kata Sentunan dengan tenang. Petik 2. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa semua murid dengan garis keturunan binatang surgawi, bahkan jika garis keturunan mereka tidak murni atau belum terbangun, tidak boleh dibantai. Mereka harus tetap hidup. Apakah Tuan Suci Sentu sedang mengalami ingatan yang buruk akhir-akhir ini? Wajah Zhao Jian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara berat. Nada suaranya mengandung teguran yang jelas. Sentunan, setelah mendengar ini, masih tidak menunjukkan kemarahan. Meskipun kultivasi alam ilahinya, dia merasa agak malu di depan Zhao Jian, yang benar-benar mengejutkan para tetua suci di aula. Masalah ini memang tidak pantas, tetapi pertempuran saat itu kacau, dan kami tidak dapat mengurusnya. Semuanya, dengarkan perintahku, mulai saat ini, tidak seorang pun diizinkan untuk membunuh iblis tanpa izin. Mereka yang tidak patuh akan dihukum berat. Perintah Sentunan dengan tegas. Baik, Tuan. Semua tokoh peringkat Sein di aula menjawab serempak. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Sentunan melambaikan tangannya. Setelah semua orang meninggalkan aula, Zhao Jian mengangkat matanya dan menatap Sentunan, bertanya, bagaimana hasilnya? Semuanya sudah siap. Sentunan menjawab. Berapa banyak? Zhao Jian bertanya. Setidaknya 20.000 orang. Sentunan berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak ada yang menyadari apapun, kan? Zhao Jian bertanya lagi. Jangan khawatir. Sentunan tersenyum penuh pengertian. Itu bagus sekali. Ekspresi Zhao Jian sedikit melunak setelah mendengar ini, dan dia mengangguk. Di sebuah hutan di planet tak bernama di wilayah bintang Miang, sesosok melayang ke langit, memperlihatkan seorang pria berjubah hijau, tak lain adalah Simu.
3 hari telah berlalu sejak dia berpisah dengan anak teratai, dan dia sekarang tampak penuh energi, luka-lukanya jelas telah sembuh dengan cukup baik. Tepat saat itu, suara mendesing datang dari tidak jauh, dan seekor burung berwarna-warni terbang dan hinggap di bahunya. Itu adalah Cayer. Stone, sepertinya kau pulih dengan cukup baik. Cayer melirik Simu dan berkata, hampir, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar sini? Simu mengangguk. Elemen kayu dari teknik mendalam 9 revolusi benar-benar metode penyembuhan suci. Cedera parah seperti itu hampir sembuh total hanya dalam 3 hari. Semuanya damai, kata Cayer. Baiklah, ayo pergi, kata Simu, melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang bulu naga, dan melayang ke atas. Stone, apakah kita akan pergi ke wilayah bintang sungai surgawi sekarang? Cayer mengepakkan sayapnya beberapa kali dan bertanya. Simu mengangguk, melambaikan tangannya, dan kereta terbang bulu naga bersinar terang, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Kau tahu di mana bermuda sialan itu? Tanya Cayer. Aku pernah melihatnya di koleksi paviliun kitab suci Kinglan. Bermuda memiliki status yang cukup istimewa di wilayah Bintang Miang. Letaknya di persimpangan 3 tanah suci. Ketiga tanah suci itu ingin mengklaimnya untuk diri mereka sendiri, tetapi karena saling menahan diri, tidak ada yang berhasil. Wilayah bintang itu malah menjadi tempat yang kacau dan terpisah dari 3 tanah suci, kata Simu. Jadi ada tempat seperti itu di wilayah bintang Miang. Itu menarik. Cayer mengangguk. Planet itu kecil, dan kereta terbang bulu naga dengan cepat dan mudah terbang menjauh dari planet tanpa nama itu. Dikelilingi oleh lautan bintang yang luas dan gelap, mata Simu berkilauan dengan cahaya keemasan saat ia mengamati sekitarnya. Kemudian, ia mengaktifkan sihirnya, dan kereta terbang bulu naga di bawah kakinya bersinar terang, terbang dengan kecepatan penuh ke satu arah. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di depan sebuah planet besar. Simu menghentikan kereta terbang bulu naga. Simu, kenapa kau berhenti? Tanya Cayer penasaran. Simu tidak menjawab. Ia melepas jubah birunya dan mengenakan jubah hitam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara retakan kecil dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya perlahan berubah, bertransformasi menjadi pria kurus beralis tajam. Saat ini, Sekte Li Chen mungkin sedang mencari murid-murid yang melarikan diri dari tanah suci Kinglan di mana-mana. Karena si Zhao Jian itu, aku mungkin masih menjadi target besar. Sebaiknya aku berhati-hati, kata Simu, sambil menyembunyikan auranya dan menyamar sebagai seniman bela diri tingkat surgawi. Benar, Simu, tunggu sebentar. Aku juga akan sedikit berubah. Ini cukup. Cayer mengangguk. Ia terbang dari tubuh Simu, melebarkan sayapnya, dan bulu-bulunya yang berwarna-warni berkilauan, berubah menjadi hitam pekat. Simu tak kuasa menahan tawa. Saat ini, Cayer tampak agak lucu, kecuali matanya yang cerah, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Simu, lihat, apakah pakaianku sudah bagus? Cayer mendarat di bahu Simu, membusungkan dada dan menarik perutnya ke dalam. Selain terlihat agak seperti gagak, semuanya cukup bagus. Simu mengelus dagunya dengan satu tangan dan mengangguk. Gagak apa? Aku seekor burung beo, seru Cayer. Simu meregangkan tubuh, tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan mengabaikan Cayer. Dengan lambaian tangannya, kereta terbang bulu naga melaju ke depan, menuju planet di depannya.
Tak lama kemudian, kereta itu mendarat di permukaan planet, di puncak gunung di benua yang luas. Energi spiritual planet ini cukup kaya, dan banyak makhluk hidup di sini. Namun, setelah memindainya dengan indera ilahinya, Simu tidak menemukan manusia. Sebagian besar adalah ras alien dan iblis. Simu segera melakukan sedikit penyesuaian pada penampilannya berdasarkan situasi, berubah menjadi penampilan manusia iblis. Setelah penyelidikan singkat, dia dengan cepat menemukan nama planet ini, bintang kolam iblis. Simu mengeluarkan selembar kertas giok dan dengan cepat menemukan lokasi bintang kolam iblis di atasnya. Itu adalah sebuah planet yang tidak jauh dari bintang Dongseng. Dengan lokasi tepatnya yang ditemukan, segalanya akan jauh lebih mudah. Menemukan susunan teleportasi di planet-planet ini mungkin memungkinkannya untuk melakukan perjalanan hingga ke Bermuda. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, memang ada susunan teleportasi antar bintang di bintang kolam iblis ini, yang terletak di bagian paling utara benua ini. Ayo pergi. Simu tidak memanggil kereta terbang bulu naga, tetapi malah dengan santai mengeluarkan artefak terbang berbentuk daun raksasa yang telah ia peroleh sebelumnya dan menggunakannya untuk melakukan perjalanan. Lagi pula, kereta terbang bulu naga mungkin diingat oleh seseorang dengan motif tersembunyi, jadi kehati-hatian sangat penting. Akibatnya, kecepatan pelarian mereka jauh lebih lambat, dan setelah terbang selama sekitar setengah hari, mereka masih cukup jauh dari tujuan mereka. Bab 792 Teknik Mendalam 6 Jalur. Selama penerbangannya, Simu tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat suatu titik di depannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekitar 100 mil di depan, fluktuasi energi spiritual sangat kuat. Beberapa pancaran cahaya saling berjalin, jelas menunjukkan pertempuran sengit antara beberapa individu yang kuat. Dia tidak akan memperhatikan pertempuran biasa, tetapi di antara pancaran cahaya di depannya, ada satu nyala api putih, auranya memberinya perasaan yang sangat familiar, cukup mirip dengan api yang tertinggi dari teknik mendalam 9 revolusi. Mungkinkah itu murid King Lan? Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera menyembunyikan auranya, diam-diam mengintai ke arahnya. Bagi Simu sekarang, 100 mil hanyalah sekejap mata. Karena berhati-hati, dia tidak segera menampakkan dirinya, tetapi malah bersembunyi di dekat puncak gunung untuk mengamati dengan cermat. Dia melihat cahaya spiritual berkedip di bawah puncak gunung di depan, berbagai sinar berwarna melesat ke langit, dan ledakan gemuruh terus-menerus, menunjukkan pertempuran sengit. Di satu sisi terdapat 3 alien berambut putih dan bermata emas, dan di sisi lain terdapat 4 iblis dengan 2 tanduk di kepala mereka, kulit biru, dan janggut biru. Semuanya berada di tingkat kultivasi alam surgawi. Meskipun ketiga ras alien itu jumlahnya lebih sedikit, salah satu pria kekar mereka memancarkan api putih murni yang sangat panas. Dengan setiap gerakan, semburan api putih murni keluar, api itu bergulir dan berputar, sangat kuat, menekan keempat ras iblis hingga kehabisan napas, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Hei, Stone, apakah orang ini menggunakan teknik mendalam 9 revolusi? Seru Cair pelan, agak mirip, tetapi bukan api yang murni dari teknik mendalam 9 revolusi. Mungkin itu teknik lain, kata Simu, menggelengkan kepalanya setelah beberapa kali melirik. Karena orang ini tidak menggunakan teknik mendalam 9 revolusi, dia kehilangan minat untuk menonton lebih lama dan hendak berbalik.
Tepat saat itu, keempat ras iblis, yang telah mencapai batas kemampuan mereka, saling bertukar pandangan, dan meraung serempak. Tubuh mereka memancarkan cahaya biru, dan gelombang biru tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka, seketika menghantam ketiga ras alien itu mundur beberapa langkah. Keempat pria itu melantunkan mantra, melambaikan tangan mereka. Gelombang yang bergelombang berputar dan menyatu menjadi gelombang besar yang terus-menerus. Gelombang tertinggi menyaingi gunung-gunung di dekatnya, menyapu ke arah ketiga ras alien dengan kekuatan yang menakjubkan. Kilatan cahaya muncul di mata pria jangkung itu. Menghadapi gelombang mengerikan yang datang, ekspresinya tetap tidak berubah, dan api putih yang keluar dari tubuhnya lenyap seketika. Dia menutup matanya, melantunkan mantra, lalu tiba-tiba membukanya. Cahaya hitam pekat memancar dari tubuhnya, dan aura yang sangat dingin menyebar keluar. Simu, yang hendak pergi, sedikit mengubah ekspresinya. Dia sudah sangat familiar dengan aura dingin yang aneh ini. Itu adalah kekuatan yin dari teknik mendalam 9 revolusi. Namun, seperti sebelumnya, itu tidak murni. Dengan memiliki kekuatan yang dan yin dari teknik mendalam 9 revolusi, Simu tidak lagi ragu bahwa alien bertubuh kekar di hadapannya memang telah menguasai sebagian dari teknik mendalam 9 revolusi. Pria alien bertubuh kekar itu mengeluarkan teriakan rendah, tangannya mengayun. Dua pancaran cahaya hitam melesat dari telapak tangannya, menghantam gelombang mengerikan yang datang. Dengan desisan, aura dingin menyebar keluar dalam lingkaran konsentris. Retak. Dalam sekejap mata, gelombang yang datang berubah menjadi es putih padat, membekukan keempat iblis itu sebelum mereka sempat. Bereaksi, membuat mereka tidak bergerak. Pemuda bertubuh kekar itu melambaikan tangannya, telapak tangannya sekali lagi melepaskan semburan cahaya hitam, yang berubah menjadi 4 pancaran cahaya hitam tipis, menembus kepala keempat iblis berkulit biru itu. 4 lubang besar muncul di kepala keempat iblis berkulit biru itu, dan mereka langsung mati. Saudara Minglan benar-benar luar biasa. Ya, keempat orang klan sisik biru ini memang memiliki kekuatan, tetapi mereka begitu mudah dikalahkan olehmu. Mereka terlalu percaya diri. Dua alien bermata emas lainnya, melihat ini, langsung terkejut dan segera menyanjungnya. Setelah melakukan teknik ini, wajah alien bertubuh kekar itu agak pucat, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa puas diri di matanya, jelas senang dengan kata-kata kedua alien di sekitarnya. Dalam hal kultivasi, aku tidak jauh berbeda dari keempat orang ini, tetapi bagaimana teknik gelombang biru elemen air klan sisik biru bisa dibandingkan dengan teknik mendalam 6 jalur sekteku? Alien bertubuh kekar itu mencibir, berbicara dengan arogan. Tentu saja, kedua alien lainnya dengan cepat mengulangi. Ayo, bawa keempat mayat ini dan segera kembali ke sekte. Ketua sekte secara khusus meminta kepala mereka. Jika dia senang, dia bahkan mungkin akan menerima kalian ke sektenya, dan kemudian kalian mungkin bisa mempelajari teknik mendalam 6 jalur ini. Alien bertubuh kekar itu melambaikan tangannya, melepaskan seberkas cahaya hitam yang menghancurkan es yang menutupi langit. Terima kasih, Saudara Minglan. Kedua alien lainnya sangat gembira mendengar ini, berterima kasih berulang kali, dan masing-masing mengumpulkan 2 mayat alien tersebut. Sesaat kemudian, ketiganya berubah menjadi 3 garis cahaya dan terbang menjauh. Teknik 6 jalan yang mendalam, dilihat dari nada bicara orang ini, sepertinya cukup banyak orang yang telah menguasai teknik ini.
Setelah kelompok itu pergi, sesosok bayangan muncul, bergumam sendiri, itu adalah Simu. Masalah ini agak aneh, kata Cayer, mengubah posisinya di bahu Simu. Simu melirik ke arah ketiganya pergi, merenung sejenak, lalu berubah menjadi sosok bayangan, mengejar mereka. Ketiga ras alien itu terbang maju ribuan mil sebelum berhenti di depan puncak gunung yang menjulang tinggi. Alien bertubuh kekar itu melangkah maju, menggerakkan tangannya, dan mengeluarkan token emas. Dengan sedikit jentikan, seberkas cahaya emas melesat keluar dan menghilang ke dalam kehampaan di depan. Dengan suara mendesis, celah seperti tirai terbuka di kehampaan, memperlihatkan wajah sebenarnya di baliknya, deretan bangunan yang tak berujung. Ketiganya terbang masuk, dan celah itu segera tertutup. Namun, ketiganya tidak menyadari bahwa bayangan buram mengikuti mereka masuk. Di balik kehampaan ilusi itu terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi, dihiasi dengan sekelompok bangunan, dengan garis-garis cahaya sesekali melesat melewatinya. Ini kemungkinan adalah gerbang sebuah sekte, dan tampaknya cukup besar. Ketiganya terbang menuju bangunan menjulang tinggi di puncak. Simu melirik sekeliling, lalu mengikuti mereka, menjaga jarak yang sopan di belakang mereka. Ketiga ras alien itu membawa 4 mayat iblis, dengan cepat tiba di bangunan menjulang tinggi di puncak. Setelah mengumumkan kedatangan mereka, mereka memasuki aula utama. Di dalam, seorang pria parubaya berambut pirang yang berwibawa duduk di kursi utama. Auranya sangat mengagumkan, dia jelas seorang seniman bela diri di tingkat kesempurnaan agung tingkat surgawi. Hanya selangkah lagi dari memadatkan embrio suci. Beberapa sosok tinggi berdiri di kiri dan kanannya, beberapa alien, beberapa iblis, semuanya di tingkat surgawi. Salam, Ketua Sekte. Minglan telah memenuhi harapan Anda, saya telah membawa kembali 4 anggota klan sisik biru yang Anda minta secara khusus, kata alien bertubuh kekar itu dengan hormat, membungkuk. Lem dalam. Bagus sekali. Pria parubaya berambut pirang itu melirik ke 4 mayat klan iblis bersisik biru, mengangguk, dan tersenyum. Minglan, kau telah memberikan jasa yang besar kali ini. Oleh karena itu, dengan ini aku memberimu izin untuk berkultivasi di Gua Api Es selama sebulan. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha untuk mengkultivasi teknik mendalam 6 jalan ke tingkat ketiga dalam sekali jalan, kata pria parubaya berambut pirang itu. Terima kasih, Ketua Sekte. Alien bertubuh kekar itu sangat gembira dan berlutut. Mendengar itu, orang-orang lain di aula memandang alien bertubuh kekar itu dengan iri dan cemburu. Ada lagi, tanya pria parubaya berambut pirang itu, melihat alien bertubuh kekar itu belum pergi. Melaporkan kepada Ketua Sekte, 2 kerabatku juga memberikan kontribusi besar dalam pembunuhan keempat iblis ini, dan mereka sangat ingin bergabung dengan Sekte 6 Jalan, kata alien bertubuh kekar itu. 2 orang di belakangnya sangat gembira dan segera berlutut, berkata dengan lantang, kami dengan tulus ingin bergabung dengan Sekte 6 Jalan. Kami memohon kepada Ketua Sekte untuk memberi kami izin bergabung dengan barisan Anda. Kami pasti akan membalas budi Sekte ini dengan nyawa kami. Baiklah, Sekte 6 Jalan mengajar tanpa diskriminasi. Siapapun yang ingin bergabung, selama bakat mereka layak dan hati mereka murni, Sekte 6 Jalan akan membuka pintunya lebar-lebar. Pria parubaya berambut pirang itu mengangguk dan tersenyum. Petik 2. Terima kasih, Ketua Sekte.
Kedua alien itu sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam. Minglan, kedua orang ini adalah kerabatmu, jadi garis keturunan mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Kau akan membawa mereka untuk menangani pengujian garis keturunan dan formalitas lainnya setelah mereka bergabung dengan sekte, kata pria parubaya berambut pirang itu. Baik, jawab alien bertubuh kekar itu, sambil memimpin keduanya keluar dari aula. Di ujung aula, sesosok samar meringkuk di sudut, mengamati kerumunan di bawah. Ekspresi Simu sedikit berubah. Semua orang di aula, termasuk pemimpin sekte, membawa sedikit aura teknik mendalam 9 revolusi. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang, pria parubaya berambut pirang itu melambaikan tangannya. Yang lain di aula mengangguk dan meninggalkan aula satu persatu. Mata Simu berkedip, tetapi dia tidak pergi. Pria parubaya berambut pirang itu duduk di kursi utama, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan menuju bagian belakang aula. Simu segera mengikutinya. Setelah berjalan melalui koridor panjang, pria parubaya berambut pirang itu sampai di dinding dan menepuknya beberapa kali. Dinding itu langsung mengeluarkan suara, gemericik, dan sebuah pintu terbuka. Pria parubaya berambut pirang itu masuk, dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan rahasia tempat seorang pria tua berjubah ungu duduk bersila. Pintu di dinding itu menutup secara otomatis. Kilatan cahaya muncul, dan sosok Simu terwujud. "Cair, lihatlah ke dalam," katanya secara telepati. Cair mengangguk, matanya berkilat cahaya spiritual, memancarkan dua pancaran cahaya aneh. Pemandangan di dalam muncul dalam penglihatannya. Simu, yang terhubung secara visual dengan Cair, juga melihat apa yang ada di dalam. Yang Mulia Mingsu, pria parubaya berambut pirang itu membungkuk dalam-dalam, ekspresinya sangat hormat. "Bangunlah," kata tetua berjubah ungu itu, membuka matanya dan mengangkat tangannya. Pria parubaya berambut pirang itu kemudian berdiri, tampak agak cemas, sikapnya yang sebelumnya mengesankan telah hilang sepenuhnya, sangat kontras dengan sikapnya sebelumnya. "Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang di Sekte Enam Jalan yang saat ini sedang mengkultivasi seni mendalam Enam Jalan?" tanya tetua berjubah ungu itu. Petik 2. Melaporkan kepada Yang Mulia, ada total 320. Orang yang telah lulus ujian bakat garis keturunan dan diharapkan untuk berkultivasi hingga tahap ketiga, jawab pria parubaya berambut pirang itu dengan cepat. Tetua berjubah ungu mengerutkan kening mendengar ini dan berkata, "Jumlah ini masih terlalu sedikit. Anda harus melanjutkan upaya Anda untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang untuk berkultivasi." "Ya, saya telah mengundang lebih dari selusin klan dan sekte terdekat untuk mengadakan upacara pembukaan untuk mempromosikan Dao Enam Jalan saya dan mengumpulkan lebih banyak orang untuk bergabung dengan sekte kami dan mempelajari seni mendalam bersama," kata pria parubaya berambut pirang itu. "Bagus. Selama Anda melakukan ini dengan baik, Anda pasti akan menuai hasilnya di masa depan," kata tetua berjubah ungu. Bab 793 Konspirasi dan Pengerahan. Di luar ruang rahasia, mata Simu berbinar aneh saat mendengar ini. Jubah ungu yang dikenakan lelaki tua itu adalah pakaian sekte Li Chen, yang jelas menunjukkan bahwa dia adalah anggota sekte tersebut. Bintang kolam iblis ini dulunya berada dalam lingkup pengaruh tanah suci Qinglan, tetapi pada suatu titik, sekte Li Chen mulai secara bertahap mengambil alih wilayahnya.
Meskipun dia hanya mendengar sedikit informasi, dikombinasikan dengan apa yang telah dia lihat dan dengar sebelumnya, dia secara kasar menebak konspirasi besar macam apa yang sedang direncanakan Sekte Li Chen saat ini, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Sekte Li Chen adalah kekuatan bawahan pengadilan surgawi, dan praktik mereka saat ini yang memiliki begitu banyak orang yang mengkultivasi seni mendalam 6 jalan tentu saja sesuai dengan perintah pengadilan surgawi. Anak teratai sebelumnya menyatakan bahwa Zhao Jian telah bergabung dengan Tanah Suci Qinglan atas perintah pengadilan surgawi untuk mengkultivasi seni mendalam 9 revolusi. Seni mendalam 9 revolusi ini adalah metode penciptaan yang dia ciptakan dengan memahami Dao surgawi reinkarnasi. Keistimewaannya adalah, begitu seseorang menguasainya hingga tingkat ke-9, mereka dapat mengaktifkan mekanisme kausal tertentu, menyerap kekuatan kultivator lain dari seni mendalam ini dan memelihara diri mereka sendiri. Jika dia tidak salah, teknik mendalam 6 jalan yang dikultivasi orang-orang ini kemungkinan adalah versi modifikasi dari teknik mendalam 9 revolusi, sebuah pengorbanan yang disiapkan untuk Zhao Jian. Dengan cara ini, kehancuran Tanah Suci Anggrek Biru, ditambah dengan kematian para murid iblis yang secara terbuka dan diam-diam mengkultivasi teknik mendalam, tidak akan memengaruhi keberhasilan akhir Zhao Jian. Memikirkan hal ini, dia tidak hanya merasa terkejut tetapi juga, dan mungkin lebih dari itu, marah. Dia terkejut bahwa rencana pengadilan surgawi telah mencapai tingkat seperti itu, mungkin ada motif tersembunyi lainnya yang terlibat. Namun, kekuatan yang telah dicurahkan orang-orang ini untuk dikultivasi pada akhirnya seperti makanan lezat, menunggu Zhao Jian untuk mencicipi dan menyerapnya, itu agak kejam. Pintu ruang rahasia bergemuruh terbuka, dan pemimpin sekte berambut emas dan tetua berjubah ungu muncul, menuju keluar. Simu memperhatikan sosok mereka yang menjauh, matanya berkilat dingin, seolah hendak melakukan sesuatu. Namun, sesaat kemudian, ia menarik napas dalam-dalam, menarik tangannya, dan menghilang tanpa jejak. Tetua berjubah ungu itu merasakan hawa dingin tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri, dan ia berbalik dengan ekspresi yang berubah. Yang Mulia Mingsu, ada apa? Pemimpin sekte berambut emas itu terkejut dan segera bertanya. Tetua berjubah ungu itu melihat sekeliling dengan panik, sedikit keraguan di matanya. Baru saja, ia merasakan niat membunuh yang sangat tajam, tetapi itu lenyap seketika, seolah-olah itu adalah mimpi. Sekarang, ia tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitarnya. Apakah itu hanya imajinasinya? Tidak apa-apa, ayo pergi. Tetua berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Pemimpin sekte berambut emas itu bergumam, oh, matanya tampak agak aneh, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut, dan keduanya berjalan keluar. 1 jam kemudian, di sebuah alun-alun besar di dalam sekte 6 jalan, ribuan orang telah berkumpul, wajah mereka penuh kegembiraan. Pembatasan ilusi yang mengelilingi sekte 6 jalan telah dicabut, dan sosok-sosok terus berdatangan dari jauh, mendarat di plaza. Di bagian depan plaza terdapat sebuah platform setinggi sekitar 10 kaki di atas tanah, dengan beberapa meja dan kursi diletakkan di atasnya, tetapi belum ada yang duduk di sana. Bendera-bendera berkibar di sekelilingnya, dan awan keberuntungan mengembun di udara, cahayanya berkilauan dan menerangi seluruh plaza seperti negeri dongeng. Konon, seorang yang mulia dari Tanah Suci Li Chen, seorang kultivator dengan pemahaman yang mendalam, akan memimpin upacara hari ini.
Aku ingin tahu apa yang akan dia bicarakan. Petik 2. Seandainya saja dia bisa berbicara tentang seni mendalam 6 jalan. Aku menyaksikan seorang murid Sekte 6 Jalan menggunakannya beberapa hari yang lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Ah, Sekte 6 Jalan pasti telah mempelajari beberapa teknik ampuh dari suatu tempat. Seandainya saja kita juga bisa mempelajarinya. Kau bercanda. Itu adalah buku panduan paling berharga dari Sekte 6 Jalan. Bagaimana mungkin mereka mengajarkannya kepada orang luar seperti kita? Tapi ada cara untuk mempelajarinya. Bergabunglah dengan Sekte 6 Jalan. Kudengar mereka tidak memiliki batasan ketat pada seni mendalam 6 jalan. Siapapun yang ingin mempelajarinya pada dasarnya dapat melakukannya. Benarkah? Kalau begitu kita benar-benar perlu mempertimbangkan untuk meninggalkan sekte kita saat ini dan bergabung dengan Sekte 6 Jalan. Berbagai diskusi berkecamuk di alun-alun. Tepat saat itu, cahaya keemasan terang tiba-tiba bersinar dari langit. Awan berbentuk cangkang muncul di langit, putih bersih dan tersusun rapi seperti sisik ikan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari balik awan, mewarnainya menjadi keemasan. Cahaya keemasan itu berkilauan, memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Kerumunan di alun-alun tercengang oleh fenomena aneh di udara, terdiam dan menatap kosong apa yang terjadi di depan mereka. Tiba-tiba, awan terbelah, memperlihatkan jalan yang lebar. Seorang pria tua berjubah ungu, dengan aura keanggunan yang luar biasa, turun dari udara, seperti makhluk surgawi, dan mendarat di panggung tinggi di depan. Semuanya, inilah tamu terhormat yang telah diundang oleh Sekte 6 Jalan kita, Yang Mulia Mingsu dari Sekte Liken Atas. Hari ini, beliau datang untuk membuka altar bagi kalian semua. Sebuah sosok muncul di panggung, dan pemimpin sekte berambut emas dari Sekte 6 Jalan muncul, berbicara dengan lantang. Salam, Yang Mulia Mingsu. Kerumunan di alun-alun, yang sudah merasa terintimidasi oleh kehadiran tetua berjubah ungu yang mengesankan, semuanya membungkuk. Tidak perlu formalitas, semuanya, silakan berdiri. Tetua berjubah ungu itu berkata, dengan lembut mengangkat satu tangan. Semua orang di alun-alun merasakan kekuatan yang luar biasa muncul dari udara, mengangkat tubuh mereka. Ekspresi kerumunan berubah lagi, kekaguman mereka terhadap tetua berjubah ungu semakin dalam. Sekte Lichenku, yang sekarang menjadi salah satu dari dua tanah suci di wilayah Bintang Miyang, selalu berbuat baik kepada penduduk planet lain. Hari ini, aku datang ke Bintang Yaotan atas perintah guru suci Sekte Lichen untuk berkhotbah dan mencerahkan orang-orang. Tetua berjubah ungu itu berbicara, suaranya bergema hingga puluhan mil di sekitarnya. Aku ingin tahu dharma apa yang akan dikhotbahkan Yang Mulia hari ini. Sebuah suara terdengar dari bawah panggung. Tetua berjubah ungu itu tersenyum tipis dan berkata, baru-baru ini aku mengunjungi Sekte 6 Jalan dan mendengar bahwa mereka memiliki keterampilan luar biasa yang disebut seni mendalam 6 Jalan. Karena penasaran, aku menanyakannya. Ketua Sekte Huang Ming dengan murah hati memberikan seni mendalam 6 Jalan kepadaku, dan setelah memeriksanya, aku menemukan bahwa itu adalah teknik yang sangat indah, tidak kalah kuatnya dengan manual paling berharga dari Sekte Lichenku. Setelah mempelajarinya, aku memperoleh beberapa wawasan, dan dengan izin Ketua Sekte Huang Ming, aku akan membagikannya kepada semua orang hari ini. Mendengar ini, hadirin terdiam, wajah mereka semua menunjukkan kegembiraan.
Mendengar tentang seni mendalam 6 jalan benar-benar di luar dugaan kebanyakan orang. Seni mendalam 6 jalan adalah buku rahasia tak bernama dari Sekte 6 Jalan saya. Setelah berdiskusi dengan para tetua, kami menamainya seni mendalam 6 jalan. Keterampilan ilahi ini adalah anugerah dari surga. Sekte 6 Jalan saya tidak berani mengklaimnya sebagai milik kami sendiri dan bersedia membagikannya kepada semua orang yang cakap dan ambisius di dunia, kata Master Sekte 6 Jalan dengan lantang di samping tetua berjubah ungu. Mendengar ini, kehebohan besar meletus dari hadirin. Sekte 6 Jalan benar-benar bersedia membagikan teknik mendalam 6 jalan kepada semua orang. Tentu saja, tidak semua orang dapat mempelajari teknik ilahi ini. Nanti, selama kuliah, Yang Mulia Mingsu akan memilih beberapa individu dengan bakat dan garis keturunan yang sedikit lebih baik, dan yang memiliki pemahaman tentang teknik tersebut, untuk diajarkan sesuai dengan kemampuan mereka, kata Master Sekte 6 Jalan. Meskipun ada syarat yang ditambahkan, kegembiraan hadirin tidak berkurang. Setiap kultivator percaya bahwa diri mereka adalah seorang jenius yang unik. Terima kasih, Ketua Sekte, Yang Mulia Mingsu. Teriak hadirin serempak, banyak yang sudah menunjukkan ketidaksabaran. Tetua berjubah ungu itu terbatuk pelan, hendak memulai. 6 jalan berasal dari reinkarnasi. Oh, Sekte Anda begitu murah hati, bersedia membagikan teknik mendalam 6 jalan itu kepada semua orang secara cuma-cuma. Tepat saat itu, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, menginterupsi mereka. Sebuah sosok melintas di udara, dan seorang pemuda berjubah hitam muncul begitu saja, seekor burung hitam bertengger di bahunya, itu adalah Simu. Kemunculan pemuda berjubah hitam itu menyebabkan keheningan sesaat di alun-alun. Siapakah kau? Apa yang membawamu kemari? Ekspresi Ketua Sekte 6 Jalan berubah, dan dia dengan cepat bertukar pandangan dengan tetua berjubah ungu sebelum melayang ke langit, berdiri tidak jauh di depan Simu. Aku datang kemari, tentu saja, untuk pertemuan besar Anda, kata Simu dengan senyum tipis. Melihat ekspresi percaya diri Simu, Ketua Sekte 6 Jalan merasa gelisah. Ketika Simu pertama kali muncul, dia telah melepaskan indera ilahinya untuk memindainya, tetapi dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, bahkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Karena kau datang untuk menghadiri konferensi ini, kenapa tidak duduk di bawah? Jika kau tidak berniat jahat, Sekte 6 Jalan kami ingin berteman denganmu, katanya setelah hening sejenak. Tidak perlu berteman. Aku hanya penasaran mengapa sekte kalian bersedia membagikan teknik mendalam 6 jalan kepada semua orang secara cuma-cuma. Tanya Simu. Wajah pemimpin Sekte 6 Jalan menjadi gelap, tetapi dia tidak langsung bereaksi. Dia berkata dengan suara berat, aku sudah menjelaskan alasannya. Teknik ini diperoleh sekte kami secara tidak sengaja, itu adalah anugerah ilahi. Kami tidak berani menyimpannya untuk diri sendiri, jadi kami membagikannya kepada semua orang. Haha, alasanmu mungkin bisa menipu anak berusia 3 tahun. Jika teknik mendalam 6 jalan itu benar-benar harta ilahi, apakah kau akan membagikannya kepada semua orang? Simu tertawa, agak meremehkan. Apa maksudmu? Pemimpin Sekte 6 Jalan menyipitkan matanya dan bertanya. Simu mencibir, mengabaikan Ketua Sekte 6 Jalan, dan berbalik ke arah kerumunan di alun-alun, meninggikan suaranya, semuanya, jangan tertipu oleh orang-orang dari Sekte 6 Jalan dan Sekte Li Chen.
Apa yang disebut seni mendalam 6 jalan ini bukanlah buku panduan kultivasi yang bermanfaat, melainkan sesuatu yang berbahaya. Kata-kata ini menyebabkan kegemparan, segera menciptakan keributan besar. Banyak orang di sekitarnya mulai berbisik di antara mereka sendiri. Omong kosong, siapa kau? Berani-beraninya kau menjelekkan buku panduan paling berharga sekte kami. Para penjaga, tangkap orang ini. Ekspresi ketua sekte 6 jalan berubah drastis, dan dia berteriak. Sosok sos. Oke berkelebat di sekitar alun-alun, dan 8 sosok melesat keluar, menyerbu ke arah Simu. Mereka semua adalah kultivator alam surgawi. Kedelapan orang itu berteriak, masing-masing menyerang dengan telapak tangan, 8 api putih murni melesat keluar, membentuk jaring api besar, turun ke arah Simu. Simu mendengus dingin, kilatan cahaya biru muncul di tangannya, dan bola biru seukuran kepala manusia muncul, yang kemudian dia serang ke jaring api putih itu. Bola cahaya biru itu meledak saat bersentuhan dengan jaring api, berubah menjadi kilat biru berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya yang melesat liar ke segala arah, disertai dengan guntur yang memekakkan telinga. Kedelapan ahli alam surgawi itu langsung terlempar, tubuh mereka hancur dan berlumuran darah. Namun, Simu menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa mereka. Bab 794 melarikan diri dari bintang-bintang. Melihat Simu dengan mudah melukai dan memaksa 8 tetua penegak hukum sekte yang kuat, yang selalu dianggap tangguh oleh para murid, dengan satu gerakan yang tampaknya santai, tanpa bergeming sedikit pun, para penonton di sekitar alun-alun benar-benar terkejut. Tatapan mereka ke arah Simu dipenuhi kengerian. Pemimpin sekte 6 jalan dan tetua berjubah ungu juga pucat, tiba-tiba berdiri. Yang satu berubah menjadi cahaya keemasan, yang lain menjadi cahaya ungu, dan mereka melesat ke kejauhan. Saat mereka melesat pergi, perisai cahaya pelindung dilepaskan di sekitar tubuh mereka. Aku mungkin mengampuni nyawa orang lain, tetapi kalian berdua tidak akan lolos. Kilatan dingin muncul di mata Simu saat dia menjentikkan pergelangan tangannya. 2 sinar keemasan yang menyilaukan melesat dari ujung jarinya, mengejar keduanya dalam sekejap dengan kecepatan luar biasa. Dengan 2 suara, puff, yang tajam, perisai cahaya pelindung di sekitar kedua pria itu hancur, dan tubuh mereka ditembus oleh cahaya keemasan. Jeritan terdengar, dan kedua mayat yang hancur itu jatuh dari udara. Simu melambaikan tangannya lagi, dan 2 kobaran api putih melesat keluar, mengubah kedua mayat itu menjadi abu. Setelah melakukan itu, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melayang di udara. Kerumunan di alun-alun di bawahnya terdiam, tidak seorang pun berani bergerak. Semuanya, katanya, saya hanya akan mengatakan apa yang akan saya katakan sekali saja. Apakah kalian mendengarkan atau tidak terserah kalian. Mendengar ini, semua orang terkejut, lalu saling bertukar pandangan bingung. Namun, dari kata-kata Simu, jelas bahwa dia tidak bermaksud membunuh orang-orang yang hadir. Banyak orang menghela napas lega, dan ekspresi mereka melunak. Teknik mendalam 6 jalan yang disebut-sebut itu adalah pecahan dari teknik mendalam kuno, teknik mendalam 9 revolusi. Setelah seseorang menguasai teknik ini, jika ia tidak dapat mencapai kesempurnaan, satu-satunya akibatnya adalah semua energi vitalnya akan diubah menjadi nutrisi dan diserap oleh seseorang di balik sekte Li Chen. Semua kultivasi yang telah ia kembangkan dengan susah payah seumur hidup akan menjadi rampasan orang lain.
Dan tentu saja, mustahil untuk mencapai kesempurnaan dalam teknik mendalam 6 jalan ini, kata Simu. Mendengar ini, kerumunan di alun-alun pun gempar. Bagaimana mungkin, seni mendalam 6 jalan adalah jalan ortodoks surga, yang mengandung kebenaran tertinggi. Apa itu seni mendalam 9 revolusi? Ya, kultivasi orang ini tinggi, tetapi dia tampaknya memiliki beberapa masalah dengan pikirannya. Set, kecilkan suaramu, apa kau sudah gila? Tidakkah kau lihat bahwa bahkan pemimpin sekte dan utusan yang dikirim oleh sekte atas pun tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya? Orang ini pasti seorang master yang tertutup. Kurasa apa yang dia katakan masuk akal. Apakah kau benar-benar akan menyerah semua usahamu hanya karena satu sisi cerita? Meskipun wajah beberapa orang berubah dan mereka agak tergoda oleh kata-kata Simu, sebagian besar dari mereka ragu, enggan, dan serakah. Simu melihat reaksi kerumunan di bawah dan menghela napas dalam hatinya. Akhirnya, aku menasihati kalian, mulai sekarang, jangan lagi mengkultivasi seni mendalam 6 jalan itu. Mereka yang telah mengkultivasinya harus segera menyebarkan kekuatan mereka, agar semua usaha kalian tidak sia-sia dan kalian berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia melanjutkan, setelah mengatakan ini, dia tidak lagi memperhatikan reaksi orang-orang yang hadir. Kilatan cahaya biru memancar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya biru saat dia melesat ke kejauhan. Dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, apakah mereka mengindahkan nasihatnya atau tidak, itu terserah mereka. Simu tidak berlama-lama di sana. Dia memanggil kereta terbang bulu naganya dan terbang ke kejauhan. Setengah hari kemudian, dia tiba di kota 7 bintang, kota terbesar di bintang kolam iblis. Saat ini, dia telah mengubah penampilannya lagi. Setelah sedikit usaha, dia dengan cepat menemukan susunan teleportasi antar bintang dan meninggalkan planet itu. Waktu mengalir seperti air, dan 3 tahun telah berlalu sejak pergolakan di Tanah Suci Qinglan. Di pegunungan Wanliu di utara bintang Lutong, di puncak gunung coklat yang tidak mencolok, terdapat ratusan terowongan dengan berbagai ukuran. Di depan terowongan tertinggi, terdapat sebuah batu besar berwarna coklat. Cahaya keemasan samar-samar terpancar dari celah-celah di batu itu, membuatnya tampak cukup aneh. Saat ini, di dalam terowongan, seorang pria berjubah hijau duduk bersila dengan mata tertutup. Pria itu berdiri tegak, tangannya terkatup di depannya, membentuk segel tangan yang rumit. Mata jernih dan cerahnya serta fitur wajahnya yang tegas memancarkan aura yang mantap dan maskulin. Pria ini tak lain adalah Simu. Selama 3 tahun terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam perjalanan yang menegangkan, terus-menerus berpindah dari satu planet ke planet lain. Sekte Li Chen dan pasukan afiliasinya tidak pernah mengendurkan pengejaran mereka terhadap murid-murid Qinglan yang selamat dari bencana tersebut. Setidaknya dari pengalamannya, hampir setiap susunan teleportasi antar bintang di planet-planet besar di sepanjang jalan berada di bawah pengawasan ketat mereka. Untuk menghindari pengejaran, ia seringkali hanya mengemudikan kereta terbang bulu naga, melintasi lautan bintang. Seperti yang ia duga, banyak planet yang dilewatinya memiliki sekte iblis atau kekuatan yang mirip dengan sekte 6 jalan, yang murid-muridnya seringkali terpesona dan terobsesi dengan kultivasi teknik mendalam 9 revolusi yang belum sempurna. Sekte-sekte ini semuanya bangkit menjadi terkenal dalam abad terakhir,
menyapu bersih kekuatan saingan dengan kecepatan kilat, berkembang pesat, dan memantapkan diri sebagai sekte dominan di planet ini. Nama-nama teknik perlindungan sekte mereka beragam, termasuk teknik pengumpulan Yin Yang, teknik putaran 8 kehancuran, dan teknik 5 elemen, tetapi pada intinya, mereka hanya membongkar teknik mendalam 9 revolusi, memungkinkan mereka yang memiliki garis keturunan binatang surgawi yang encer untuk mengembangkannya. Pemandangan ini membuat Simu merasa seolah-olah orang-orang ini adalah ternak yang dipelihara, siap dikirim ke rumah jagal pada saat yang tepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk ikut campur beberapa kali, menawarkan nasihat, tetapi seperti pengalamannya di Sekte 6 Jalan di Bintang Kolam Iblis, hanya sedikit yang mempercayainya. Dia hanya bisa menghela napas. Orang-orang ini menyedihkan dan menjijikkan. Kemudian, ketika dia mencoba berteleportasi melalui susunan teleportasi antar bintang, keberadaannya secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang kultivator tingkat Saint yang ditempatkan di sana, dan dia dikejar oleh sejumlah besar pengejar. Pelarian ini berlangsung selama setahun, sampai akhirnya dia tertangkap dan beberapa pertempuran terjadi. Dalam pertempuran terakhir, di bawah bombardir beberapa kapal perang bulan perak dan pengepungan lebih dari 10 pendekar tingkat Saint, Simu membunuh sebagian besar lawannya, tetapi dia sendiri terluka parah dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Bintang Lutong untuk menyembuhkan diri. Namun, pertempuran berikutnya memberinya banyak wawasan, dan setelah memperbaiki lukanya, dia memutuskan untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini untuk menghindari masalah. Pada saat ini, cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya, menerangi gua yang tadinya redup. Melihat melalui cahaya keemasan ke dinding batu di dalam gua, orang dapat dengan jelas melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa dalam dan beberapa dangkal. Retakan-retakan ini saling bersilangan, beberapa baru dan beberapa lama, berlapis dan padat, tampak seolah-olah telah dibelah oleh kapak dan pedang selama bertahun-tahun. Tepat saat itu, Simu tiba-tiba membuka matanya, cahaya keemasan berkedip di pupilnya. Segel tangannya berubah, dan dia merentangkan lengannya ke samping. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba menyebar keluar, dan bilah cahaya berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya segera menyala di dalam gua, menebas ke segala arah. Dentang, dentang, dentang. Suara dentang tajam bergema terus-menerus di dalam gua, dan dinding gua yang sudah rusak semakin dipenuhi retakan baru. Secercah kepuasan terlintas di wajah Simu. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk gua. Batu besar berwarna coklat itu masih menghalangi pintu masuk. Simu tidak peduli, dia hanya melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan yang tajam melesat dari telapak tangannya, membelah batu itu menjadi dua, penampangnya halus seperti cermin. Dia melangkah keluar dari gua, mengibaskan lengan bajunya untuk membersihkan debu, dan melihat ke kejauhan, di mana dia melihat bayangan berwarna-warni terbang cepat ke arahnya. "Stone!" Cair berteriak sekuat tenaga bahkan sebelum bayangan itu tiba. Begitu bayangan itu terbang kembali ke bahu Simu, ia langsung berteriak dengan wajah getir, "Stone, kau akhirnya keluar dari pengasingan. Tempat ini sangat membosankan. Jika aku tinggal lebih lama lagi, aku akan gila." Simu terkekeh dan berkata, "Aku baru mengasingkan diri selama sedikit lebih dari setahun, apakah memang seburuk itu?" Hanya sedikit lebih dari setahun. Rasanya seperti berabad-abad. Dulu, di surga Kinglan, bersama Ki Gemuk dan yang lainnya, aku sama sekali tidak bosan.
Tapi kali ini, di tempat ini di mana aku bahkan tidak buang air besar, sungguh menyiksaku. Cair mengeluh berulang kali. Sebelum selesai berbicara, terdengar suara gemericik gelombang dari perutnya yang bulat. Batu, apakah kau masih punya batu spiritual? Aku kelaparan. Cair menggerutu. Sebelum aku mengasingkan diri, bukankah aku meninggalkan begitu banyak batu spiritual untukmu? Kau sudah memakannya semua hanya dalam waktu lebih dari setahun. Simu bertanya dengan heran. Kau terlalu meremehkanku. Aku sudah memakannya semua 3 bulan yang lalu. Cair mengepakkan sayapnya dan berkata dengan tidak senang. Simu dengan lembut mengusap dahinya, lalu mengeluarkan beberapa batu spiritual kelas atas dan memberikannya kepada Cair, sambil berkata, dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu cara menabung. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup selama 3 bulan terakhir ini. Cair bersorak, mengunyah batu-batu spiritual sambil bergumam, Aku sudah sangat hemat. Simu tak bisa menahan tawa. Untungnya, ia memiliki hewan peliharaan spiritual ini di sisinya, yang telah membantunya lolos dari beberapa bahaya di sepanjang jalan. Adapun Yan Luo, hubungannya dengan jiwanya tetap ada, tetapi entah mengapa, hubungan ini terputus-putus, yang tampak agak aneh. Selain itu, dia tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap panggilannya. Karena itu, dia sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam pertempuran selanjutnya. Di sisi lain, dia agak khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya di alam necromancer, tetapi mengingat kesibukannya saat ini dengan masalahnya sendiri, dia tidak dapat menyelidiki lebih lanjut. Setelah mengunyah beberapa saat, Cair menelan semua batu spiritual, menepuk perutnya dengan puas, dan melanjutkan, Batu, kau tidak tahu betapa menyedihkannya 3 bulan terakhir ini. Energi spiritual di planet yang hancur ini sangat tipis. Tidak hanya tidak ada benda spiritual, tetapi bahkan batu spiritual kelas terendah pun sangat langka. Setelah mendengar itu, tatapan Simu menyapu pegunungan tandus dan terowongan-terowongan yang tersebar di sana, dan dia berkata, ini adalah hasil karya tangan manusia, bukan karya alam. Perbuatan jahat seperti ini mungkin tidak terlepas dari sekte Li Chen. Bab 795 Infiltrasi terselubung. Orang-orang itu benar-benar menjijikkan, kata Cair dengan marah. Ngomong-ngomong, apakah ada berita terbaru tentang Tanah Suci Qinglan? Tanya Simu. Situ, kau tahu, planet yang hancur ini bahkan tidak memiliki kota yang layak. Berita apa yang mungkin sampai ke sini? Selain perintah pemusnahan terhadap murid-murid Qinglan yang dikeluarkan 3 tahun lalu, tidak ada berita lain dari kota ini, kata Cair tanpa daya. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar sini? Simu sedikit mengerutkan kening dan bertanya lagi. Berbicara tentang hal yang tidak biasa, setahun yang lalu, kita kadang-kadang bisa melihat 1 atau 2 kapal perang bulan perak dari sekte Li Chen datang ke planet ini, tetapi kita belum melihatnya sekalipun dalam setahun terakhir, kata Cair setelah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Petik 2. Sepertinya begitu banyak waktu telah berlalu sejak badai berdarah itu, dan orang-orang dari sekte Li Chen mungkin menjadi agak lengah, gumam Simu sambil mengangguk. Saat pria dan burung itu sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar gemuruh keras di belakang mereka. Mereka segera berbalik dan melihat bahwa terowongan tempat Simu berlatih telah runtuh akibat kekuatan cahaya keemasan yang dahsyat. Situ,
Kau telah menyelesaikan teknik mendalam tingkat ke-6. Tanya Cair dengan terkejut. Ya, aku baru mencapai kesempurnaan hari ini. Sejujurnya, jika bukan karena kehancuran tanah suci anggrek biru, yang mengganggu rencana kultivasi awalku, aku tidak akan mencapai ini hari ini, kata Simu. Situ, kau sudah berkembang cukup cepat, jadi jangan mengeluh. Kata Cair tanpa berkata-kata. Itu tidak cukup. 3 tahun lalu, Zhao Jian sudah menguasai seni mendalam 9 revolusi hingga tingkat kesempurnaan ke-7. Sekarang, siapa yang tahu tingkat apa yang telah dia capai? Jika dia unggul dan mencapai tingkat kesempurnaan ke-9 terlebih dahulu, semua kultivasiku akan sia-sia, dan aku akan melakukan semua pekerjaan untuknya. Tidak hanya itu, pengadilan surgawi telah merencanakan ini sejak lama. Semua orang yang menguasai seni mendalam 9 revolusi yang belum sempurna di planet-planet yang kita lewati di sepanjang jalan adalah umpan yang dikultivasi agar Zhao Jian mencapai kesempurnaan. Simu menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu haruskah kita menemukan Zhao Jian terlebih dahulu dan membunuhnya? Tanya Cair. Membunuhnya. Belum lagi kita bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, bahkan jika kita menemukannya, apa yang membuat kita yakin kita bisa membunuhnya? Simu menghela napas dan berkata, petik 2, benar, anak ini licik dan berbahaya, dan dengan dukungan pengadilan surgawi, dia tidak mudah dihadapi, kata Cair agak sedih. Tidak sepesimis itu. Guru Suseng pernah berkata, lebih baik memuji diri sendiri daripada menekan orang lain. Jika aku bisa menguasai teknik mendalam 9 revolusi terlebih dahulu, bukankah kultivasi Zhao Jian akan menjadi keuntungan terbesarku? Kata Simu sambil sedikit tersenyum. Cair menatap Simu dari atas ke bawah dan bertanya, Situ, kau telah mengasingkan diri selama setahun. Mengapa kultivasimu sama sekali tidak meningkat, kecuali untuk tingkat ke-6 teknik mendalam? Petik 2. Teknik Ming Sui ku telah dikuasai, tetapi aku tidak memiliki metode kultivasi yang sesuai saat ini, jadi kultivasiku masih terjepit di tahap awal peringkat suci. Dan sekarang, meskipun aku telah memperoleh semua manual teknik mendalam 9 revolusi, aku belum menemukan sumber elemen yang dibutuhkan untuk tingkat ke-7, jadi aku tidak dapat mulai berkultivasi, kata Simu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cair. Kita harus segera pergi ke wilayah bintang Tianhe, menemukan klan kera raksasa Mitian, dan mendapatkan warisan leluhur kera putih. Jika memungkinkan, kita juga harus mencoba menemukan 2 sumber elemen lainnya, kata Simu. Petik 2. Kalau begitu, jangan tunda lagi dan berangkat sekarang. Cair sudah tidak sabar dan ingin segera meninggalkan bintang Lutong. Simu mengangguk, melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang bulu naga, dan membawa Cair ke udara, terbang menuju bagian luar bintang Lutong. Bintang Lutong sudah berada di tepi medan bintang yang dikendalikan oleh Tanah Suci Qinglan, di bawah yurisdiksi Xingsu, salah satu dari 4 planet afiliasi Tanah Suci. Itu adalah planet kecil yang sangat terpencil. Seperti puluhan planet di sekitarnya, karena kelangkaan sumber daya, ketiga tanah suci itu enggan mengelolanya secara besar-besaran, dan tidak ada susunan teleportasi yang dipasang. Masuk dan keluar membutuhkan kapal penambangan besar atau kapal perang. Setelah terbang keluar dari bintang Lutong, Simu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Dewa Suci Qinglan dan mengendarai kereta terbang bulu naga dengan kecepatan tinggi.
Sebulan kemudian, di hamparan bintang yang dipenuhi meteorit, menyerupai lautan batu terapung, pelangi melintas. Sebuah kereta terbang yang bercahaya biru melaju melewati celah-celah di antara meteorit, menuju ke pusat area ini. Di atas kendaraan terbang itu, pria berjubah hijau menatap tajam ke kedalaman langit berbintang, dengan ekspresi muram di wajahnya. "Sial, mengapa ada begitu banyak meteorit di tempat terkutuk ini?" tanya seekor burung beo berwarna-warni yang bertengger di bahu pria itu, sambil memiringkan kepalanya. Pria dan burung ini tak lain adalah Simu dan Cair. Simu mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Cair, "Disinilah 3 tanah suci besar wilayah bintang yang bertemu. Beberapa tahun yang lalu, ketika ketiga tanah suci itu berbenturan hebat, konflik besar pasti terjadi di sini. Meteorit-meteorit ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh perang tersebut. Ini zona perang. Kalau begitu sebaiknya kita segera pergi dari sini," seru Cair terkejut. Petik 2. Perang itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kalau aku tidak salah, sejak tanah suci Kinglan direbut, tempat ini sebenarnya telah jatuh di bawah kendali Sekte Liken, kata Simu. "Lalu bukankah tujuan kita, bintang bayimu, juga?" tanya Cair. "Kemungkinan besar sudah berada di bawah kendali Sekte Liken, jadi kita mungkin harus melewati beberapa kesulitan," kata Simu setelah berpikir sejenak. Setelah terbang melewati gugusan meteorit selama 2 hari, planet hijau di tengahnya akhirnya muncul. Simu sangat gembira dan segera terbang menuju Bermuda bersama Cair. Yang mengejutkannya, energi spiritual di Bermuda sangat melimpah, dan nebula tebal mengelilingi planet itu, menyebabkan mereka mengalami hambatan yang cukup besar saat memasukinya. Setelah beberapa hari berkelana di Bermuda bersama Cair, Simu akhirnya menemukan lokasi jalur spasial menuju wilayah bintang Tianhe. Ternyata ada tempat bernama Ngarai Awan Jatuh di Bermuda, dan jalur spasial itu terletak di Ngarai Awan Jatuh. Ngarai Awan Jatuh awalnya dikelola oleh Sekte Yunmu, sekte terbesar di Bermuda. Namun, pengelolaan ini sebenarnya hanya sebatas memungut bea dan menjaga ketertiban. Sekte ini tidak berani memonopoli jalur spasial dan melarang orang lain untuk melewatinya. Tetapi 3 tahun yang lalu, keadaan berubah secara signifikan. Tiba-tiba, Sekte Li Chen mengirimkan beberapa kapal perang, melancarkan invasi besar-besaran ke bintang bayimu. Dengan dalih mengejar pemberontak Kinglan, mereka menguasai lembah Zuyun. Tak lama kemudian, Sekte Yunmu juga menyatakan diri sebagai sekte afiliasi Sekte Li Chen. Segera, seluruh bintang bayimu menjadi planet bawahan Sekte Li Chen. Selain itu, Simu akhirnya mengetahui beberapa informasi terbaru tentang Tanah Suci Kinglan. Dari 4 planet yang berafiliasi dengan Tanah Suci Kinglan, selain bintang Bibo yang telah memberontak, bintang Zeyang, Gishen, dan Fenghua juga telah ditaklukkan secara berturut-turut, mengakibatkan kematian dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar wilayah bintang di bawah yurisdiksi Tanah Suci Kinglan telah diduduki oleh Sekte Li Chen. Kini, kekuatannya sangat besar, dan Sekte Pedang Zuyun, menyadari bahwa mereka tidak dapat menandingi mereka, telah mengumumkan penutupan sekte mereka dan memilih untuk hidup dalam pengasingan. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya biru melintas di langit di atas pegunungan Liuyun di bintang bayimu. Simu, mengenakan jubah hijau, turun dari langit dengan kereta terbang bulu naganya, mendarat di ngarai yang dalam, lebih dari 10 mil jauhnya di pegunungan.
Di pintu masuk ngarai berdiri menara gerbang merah menyala setinggi lebih dari 10 zang, dengan plakat emas besar tergantung di atasnya. Plakat itu dihiasi dengan pola awan, naga dan phoenix, dan 3 karakter besar, Sekte Yunmu, tertulis di atasnya. Simu, bersama Chaier, berjalan mengelilingi batu besar di luar pintu masuk ngarai, tetapi tidak bergegas masuk ke dalam ngarai. Sebaliknya, ia melihat ke arah menara gerbang. Sekte Yunmu. Ia melihat barisan hampir 100 orang berdiri di bawah menara gerbang merah menyala di pintu masuk ngarai, diinterogasi oleh 2 baris penjaga bersenjata. Para penjaga ini semuanya mengenakan jubah Taois Bagua berwarna ungu. Situ, tempat ini memang telah dikuasai oleh Sekte Li Chen. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memaksa masuk? Tanya Chaier, bersandar di bahu Simu. Setelah beberapa saat merenung dalam diam, kerutan di dahi Simu mereda, dan dia tersenyum pada Chaier, berkata, situasinya belum begitu jelas. Menerobos masuk mungkin tidak akan berhasil. Kita perlu menyamar. Petik 2. Bagaimana? Tanya Chaier sambil memiringkan kepalanya. Kau akan segera tahu, kata Simu, menatap Chaier dengan senyum nakal. Beberapa saat kemudian, antrean panjang masih membentang di bawah gerbang merah tua di pintu masuk ngarai awan jatuh. Saat itu, seorang pria gemuk berjubah brokat emas panjang, dengan langkah yang tidak stabil, tiba di ujung antrean. Di satu tangan, ia membawa sangkar burung mahoni berisi burung beo berwarna cerah, sementara di tangan lainnya, ia memegang sapu tangan putih, terus-menerus menyeka keringat dari dahinya. Pria ini memiliki wajah yang sangat besar, fitur-fiturnya yang relatif kecil tampak berhimpitan, membuatnya tampak agak sesak. 2 kumis pendek menempel di bibirnya yang tebal, menambah penampilannya yang lucu. Namun, matanya yang bulat sangat cerah, terus-menerus mengamati area di bawah gerbang merah menyala. Rasanya tidak mungkin ada yang curiga bahwa pria ini adalah Simu yang berubah wujud menggunakan teknik perubahan tulang. Sial, reputasiku, yang telah kubangun seumur hidupku, benar-benar hancur olehmu hari ini, keluh Chaier dengan lesu di dalam sangkarnya, berbisik kepada Simu. Simu, yang kini menjadi pria gemuk, berhenti menyeka keringatnya, melirik Chaier, dan berbisik, dasar bodoh, semangatlah. Jangan sampai kau ketahuan. Mendengar ini, Chaier mengangkat kepalanya yang tertunduk dan dengan lemah berseru, selamat atas keberuntunganmu. Selamat atas keberuntunganmu. Melihat ini, Simu mengangguk puas dan mengalihkan pandangannya kembali ke gerbang merah menyala. Yang mengejutkannya, seorang pria tua berjanggut putih muncul di bawah gerbang merah menyala, sosok yang pernah dilihatnya setengah hari sebelumnya. Tetua berjanggut putih ini adalah seorang ahli tingkat Sein menengah, mengenakan jubah Taois berwarna ungu, satu tangan di belakang punggungnya, tangan lainnya memegang angsa berbulu emas, ekspresinya tertuju dingin pada orang-orang yang diinterogasi di hadapannya.